bertiga, mulai dari saya, Ibu saya Susiantini, kemudian dengan saya Yan Ismailita, saya Ridana Masyadran. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan menyajikan materi yaitu berbagi praktik baik terkait budaya positif. Dalam materi ini adalah tagihan aksi nyata pada modul 1.4. Maka dari itu izinkan kami bertiga sebelum memulai kegiatan ini membukanya dengan doa. Oleh karena itu silakan. Bapak Ibu Guru, perkenankan saya memimpin doa dalam keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah sumber hidup dan kehidupan kami berterima kasih atas segala berkat dan cinta-Mu atas kami sekalian, sehingga pada siang hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Tuhan, kini kami mau melaksanakan kegiatan kami, yaitu berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dan berakhir dengan baik. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, ternyata untuk sebelum kita beranjak kepada materi, saya meminta Bapak Ibu menuliskan refleksi diri. Pertanyaan reflektifnya ada di papan. Karena saya akan membagikan post-it, maka Bapak Ibu silakan tuliskan jawabannya tidak di atas post-it, kemudian tempel di refleksi diri yang sudah saya tempel di depan. Saya tidak lemari. Tidak. Yang orang lagi sepi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah hasil refleksi diri dari Bapak Ibu, di mana yang pertama itu agar kegiatan berjalan baik, rancangan di sekolah menjadi teladan, agar semua kita merasa nyaman. Sangat penting karena dengan adanya suasana positif di lingkungan sekolah, maka anak-anak maupun para guru akan selaras dan sejalan. Berarti kita sepakat bahwa menciptakan suasana positif itu sangat penting. Ya Bapak Ibu? Ya. Oke, lanjut ke refleksi diri yang kedua. Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dan sebagai pendidik harus bertindak sebagai manajer. Jadi, setelah dibaca semua ini, rata-rata cara menciptakan suasana positif di lingkungan sekolahnya mulai dari mematuhi aturan, menciptakan lingkungan yang positif, saling menghargai, saling menghormati, mengikut sertakan atau keberpihakan kepada murid. Luar biasa sekali. Nomor 3, hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang suasana positif akan dapat menimbulkan motivasi intrinsik
Dari sekian refleksi, jadi hubungannya antara suasana positif dengan kegiatan pembelajaran itu sangat berketerkaitan erat. Di mana dengan menciptakan suasana positif, kita yakini pasti akan dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nanti untuk lebih dalamnya pembelajaran berpihak pada murid seperti apa, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Di sini jawabannya belum efektif, belum maksimal, belum, sudah, hanya saja karakter dari peserta didik dalam mendisiplinkan diri sendiri itu belum terpenuhi. Dan yang perlu dikembangkan adalah disiplin waktu, harus ada kolaborasi antara guru, kesadaran yang datangnya dari dalam diri murid dan guru, kolaborasi semua pihak untuk menerapkan suasana positif di sekolah. Baik, kita mengakui bahwa suasana atau disiplin positif di sekolah ini belum maksimal atau belum efektif. Dari hasil refleksi ini kita juga sepakat bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan yang terkait dengan disiplin positif itu. Maka dari itu inilah refleksi kita. Mari kita memperbaiki yang kurang agar kedepannya tercipta suasana positif seperti yang kita harapkan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yanti. Baik, Bapak Ibu Guru, sebelum kami melakukan menyebarkan budaya positif ini, kami juga sudah melakukan beberapa aksi nyata di sekolah ini, seperti membudayakan 5S, termasuk salam, senyum, sapa, sopan santun. Kemudian saat ini saya punya di dalam kelas juga ini membuat keyakinan kelas, proses pembuatan keyakinan kelas ada di situ. Kemudian bagaimana kami menyelesaikan suatu permasalahan terhadap murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu ada contoh nyata yang telah kami lakukan. Demikian juga kepada rekan kami, Ibu Email, yang sudah dilakukan selama mengikuti kegiatan ini, itu membuat keyakinan kelas itu dengan tahap-tahapan yang sudah ada di gambar, dan juga menyelesaikan permasalahan juga dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, Ibu Ayu, aksi nyata yang telah dilakukan itu habituasi penerapan budaya positif di sekolah. Bagaimana kebiasaan baik yang bisa dilakukan di sekolah menjadi kebiasaan untuk dilakukan ke depannya. Inilah aksi nyata yang telah kami lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu Ayu untuk memberi penjelasan mengenai paradigma baru budaya positif. Terima kasih Bu Yanti. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas tentang paradigma baru. Sebelumnya kita selalu menganggap siswa itu atau anak itu terlahir sebagai kertas kosong, kan? Kita selalu bicara kita sebagai orang dewasa lah yang menulis di kertas kosong itu, yang membentuk anak-anak itu. Jadi kita selalu berpikir bahwa anak itu terlahir sebagai kertas kosong, dan coretan-coretan itu dari kita sebagai orang dewasa. Namun pada paradigma baru ini, paradigma lama itu sudah dikurangkan, bukan tidak dianggap lagi, tapi sudah digeser ke dalam paradigma baru, di mana anak-anak itu
sudah terlahir dengan goresan-goresannya masing-masing, namun masih buram. Dan tugas gurulah atau tugas orang dewasalah menebarkan hal-hal positif dan membiarkan hal-hal negatif buram di dalam diri mereka. Jadi mereka tidak lagi, kita tidak boleh menganggap mereka kertas kosong lagi, melainkan mereka terlahir sudah dengan goresan-goresan buram. Yang tugas kita hanya menebarkan hal-hal positif di dalam diri anak-anak. Di mana sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa yang mengibaratkan bahwa seorang guru itu ibarat sebagai petani, di mana seorang petani yang menanam padilah yang tumbuh. Jika petani menanam jagung, maka jagunglah yang tumbuh. Tidak bisa jagung ditanam tapi kita berharap padi yang tumbuh, tidak bisa. Namun padi yang ditanam itu petani bisa rawat, bisa gemburkan tanahnya agar menjadi padi yang unggul. Dalam kata lain, sebuah atau serumpun tanaman padi tidak bisa dirubah menjadi tanaman jagung. Begitu juga anak-anak kita, mereka lahir dengan kodratnya masing-masing, di mana Ki Hajar Dewantara menegaskan pada tujuan pendidikan bahwa ada dua kodrat yang harus kita kembangkan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kita berbicara tentang bahwa anak ini tidak sama, tidak kertas yang kosong, terlahir sudah memiliki keunikan dan keberagaman, maka pada paradigma baru ini pembelajaran yang kita berikan juga harus mengakui atau mengakomodir keberagaman yang ada dan tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ibu Imel terkait dengan teori kontrol. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu. Tadi Ibu Ayu sudah menjelaskan terkait dengan paradigma baru. Nah, kita masuk ke yang berikut, yaitu teori kontrol. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar. Di situ teori kontrol menurut William Glasser. Di situ ada ilusi kontrol bagian kiri, dan di tabel kolom bagian kanan itu ada kenyataan. Yang pertama, poin pertama di situ, guru dapat mengontrol murid. Kenyataannya, yang pertama, murid mempunyai hak untuk memilih. Lalu yang berikut, kita sebagai guru tidak bisa memaksa murid. Dan yang ketiga, guru tidak mempunyai kontrol penuh atas diri murid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, teman-teman bisa lihat di kanan, kolom kanan, murid mempunyai hak untuk menolak bujukan tersebut. Lalu yang kedua, murid dapat tergantung pada pendapat dan bujukan guru. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang pertama, kenyataannya menyalahkan atau memberi kritikan tidak menguatkan murid, tapi malah melemahkan. Yang kedua, murid akan mempunyai persepsi negatif atas dirinya. Lalu yang ketiga, akan ada identitas gagal pada murid. Ilusi yang keempat, ilusi kontrol yang keempat, orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Kita guru ini termasuk orang dewasa. Kenyataannya yang pertama, tidak efektif pada jangka waktu panjang, murid bisa saja memberontak. Lalu yang kedua, menciptakan permusuhan antar murid, guru dan murid. Nah, mungkin dari teori kontrol ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian,
kita masing-masing bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Kira-kira selama ini, selama saya menjadi guru, bagaimana saya bertindak terhadap murid saya di sekolah. Mungkin seperti itu kita masing-masing bisa berefleksi. Yang berikut tentang perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ada pada kelompok pertama, lalu teori kontrolnya bisa teman-teman lihat pada kelompok kedua. Kita lihat poin pertama, realitas atau kebutuhan. Nah, ini kebutuhan kita sama, lalu teori kontrol di sebelah, kebutuhan kita berbeda. Poin yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, stimulus responnya. Sementara teori kontrolnya, di situ setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, dia melihat semua perilaku itu memiliki tujuan. 5, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol itu, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Poin yang berikut, stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, atau kita sendiri bisa mengontrol teman kita. Tapi pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pada poin berikutnya tadi, hanya kita sendiri bisa mengontrol diri kita sendiri. Maksudnya begitu. Berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bujuk-bujuk tidak ini dipaksa. Nah, sementara teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada teori kontrol dia menekankan kolaborasi. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, mungkin itu Bapak Ibu kita bisa refleksikan antara stimulus respon dan teori kontrol ini sendiri. Untuk selanjutnya disiplin dan nilai-nilai kebajikan, itu seperti apa? Bagaimana kita sendiri guru membuat kita disiplin atau murid kita disiplin akan dibawakan oleh Ibu Yanti. Terima kasih. Ibu kita di meja. Selanjutnya kita masuk ke materi disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Pada bagian disiplin itu bagaimana cara kita untuk membuat murid bisa disiplin. Kemudian siapa yang dapat membuat murid menjadi disiplin? Lalu apakah benar dengan paksaan akan membuat murid disiplin dari dalam diri? Jadi dari beberapa pertanyaan ini kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan murid. Bagaimana cara membuat murid bisa disiplin? Apakah dengan hukuman? Apakah dengan pemaksaan? Apakah dengan kekerasan? Kemudian siapa yang dapat membuat murid menjadi disiplin? Apakah kita guru, orang tua, tetangga, teman, atau siapa? Kemudian apakah benar dengan paksaan akan membuat murid disiplin dari dalam dirinya? Jadi ketika murid tidak bisa disiplin, kita mulai adakan pemaksaan. Apakah dengan paksaan itu murid bisa disiplin atau tidak? Selanjutnya, apa dampak jika kita melakukan pemaksaan kepada murid? Jika kita melakukan pemaksaan murid, yang pertama, akan hilang ketertarikan atau bahkan menjadi antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Ini saya rasa bukan hanya murid saja, kita orang dewasa saja. Kalau dilakukan pemaksaan itu kita juga pasti tidak terima sebagai orang dewasa. Kemudian dampak yang terjadi juga kemerdekaan murid dalam berekspresi dan bereksplorasi serta potensi murid akan terbatas atau malah bisa hilang sama sekali.
Sama seperti kita ketika kita dipaksakan, mood kita juga akan hilang. Sehingga apa yang ada dalam potensi apa yang ada dalam diri kita juga bisa hilang. Kemudian perilaku ini tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang pada murid. Jadi walaupun kita paksakan dia untuk disiplin, dia hanya bisa disiplinnya itu sebentar saja. Karena apa? Karena pemaksaan. Setelahnya itu dia kembali lagi ke kebiasaannya yang buruk. Kemudian murid akan merasa ketakutan dan tidak nyaman, sehingga rasa berani dan percaya diri murid akan hilang. Sudah pasti ketika kita paksakan, ya murid pasti takut. Murid pasti takut. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa disiplin itu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin itu dari dalam diri, kontrol diri kita, maka tanpa harus dipaksakan, tanpa harus hukuman, tanpa harus dorongan atau bujukan, maka murid akan melakukan disiplinnya sendiri. Dia bisa melakukannya sendiri, mau itu mengerjakan tugas, mau itu datang tepat waktu. Ketika dia mulai mendisiplinkan dirinya sendiri, maka dia bisa melaksanakannya tanpa paksaan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, bukan ekstrinsi ataupun eksternal. Jadi nanti di sini baru kita lihat apa itu motivasinya. Nah, tapi sebenarnya kita lihat dulu apa nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Nah, nilai-nilai universal kebajikan universal itu ada di pada profil pelajar Pancasila yang sekarang kita ini kurikulum merdeka. Dia beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kebinekaan global, dan kreatif. Ya. Kemudian ini juga bagian poin-poin dari nilai-nilai kebajikan itu. Nilai-nilai kebajikan itu ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, keteguhan hati, keberanian, belas kasih, tanggung jawab. Ini adalah poin-poin daripada nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Selanjutnya, dari nilai-nilai ini kita bisa mengetahui dan bisa memacu motivasi murid untuk bisa mendisiplinkan dirinya. Untuk motivasi ini saya serahkan kepada Ibu Ayu. Baik, terima kasih Bianti, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut materi, kita ice breaking dulu. Karena sebentar kita akan membahas tentang motivasi. Mari kita bangkitkan motivasi kita ice breaking, berdiri dulu. Oke, kalau begitu saya ambil sedikit kegiatan ini untuk SDG. Tahu tidak lagu Potong Bebek Angsa? Tahu. Lagu Potong Bebek Angsa tahu tidak? Oke, coba kita nyanyi dulu lagu Potong Bebek Angsa. Potong Bebek Angsa masa dikeluari, minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Oke, sekarang kita masih nyanyi dulu, belum selesai. Nah, kita ada ini kita bagi. Kita ini semua sekarang adalah bebek-bebeknya. Jadi 3 orang suara bebek yang bunyinya kuek kuek kuek. Yang di sebelah sini dari Ibu Mitri, Ibu Sita, Ibu Kim, suara bebeknya wak wak wak. Nah, lalu Ibu Elis, Ibu Desi, Ibu Sita, wok wok wok. Nah, tadi dari sini
Sekarang kita nyanyi foto bebek angsa. Pertahankan suara bebek. Suara bebek mana yang bisa mendominasi lagu ini? Oke, siap. Ini apa? Oke, kita mulai lagunya. 1, 2, 3. Untuk satu lagi, ikut arahan saya, tangan kemana, maka bebek tersebut yang bernyanyi. Ketika saya bilang ke sini, maka bebek kuek-kuek yang bernyanyi. Ketika tangan saya ke sini, maka bebek wak-wak yang bernyanyi. Ketika tangan ke sini, maka bebek wak-wak yang bernyanyi. Sudah bisa paham? Oke. Satu, lihat arahan tangan saya. 1, 2, 3. Sudah kembali motivasi dirinya. Sekarang kita akan melanjutkan materi terkait tentang motivasi. Tadi materi sebelumnya Ibu Yanti sudah sempat menyinggung memunculkan untuk menciptakan disiplin positif itu harus memiliki motivasi intrinsik dan bukan karena motivasi intrinsik. Jadi motivasi di sini dibagi menjadi 3, di mana motivasi agar mendapat pujian dari pimpinan, teman atau orang lain. Yang kedua, motivasi takut akan hukuman, sanksi, teguran dari pimpinan atau teman. Yang ketiga adalah motivasi menghargai diri sendiri. Jadi 1 dan 2 itu termasuk motivasi ekstrinsik, sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik yang memang datang dari dalam diri kita. Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama itu mendapatkan pujian, takut akan teguran, dan menjadi orang atau menjadi diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik atau internal. Sedangkan pujian dan hukuman itu ingin mendapat pujian dan takut mendapat hukuman itu merupakan motivasi eksternal atau ekstrinsik. Ini materi yang sempat kita perdebatkan antara hukuman dan konsekuensi. Dari ketiga motivasi tadi, motivasi menurut Bapak Ibu yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah Bapak Ibu, sekolah kita ini adalah apa kira-kira? Dari 3 motivasi yang sudah saya jelaskan, motivasi ingin mendapat pujian, motivasi takut akan teguran atau hukuman,
dan motivasi diri masing-masing murid kita. Sekarang saya memberikan pertanyaan dari ketiga motivasi itu, kira-kira motivasi apakah yang dimiliki oleh murid kita di sekolah ini? Ya, yang terjadi selama yang ibu bapak ibu amati selama ini, kira-kira kebanyakan murid kita memiliki motivasi yang mana? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sejauh pengamatan saya, motivasi yang muncul dari anak-anak itu dominannya adalah takut mendapat teguran. Misalnya mereka datang tepat pada waktu atau mengumpulkan tugas tepat waktu karena takut nanti ditegur atau disanksi oleh guru atau teman kelasnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Api. Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan terkait motivasi siswa kita? Sama? Berarti dapat saya kategorikan bahwa murid-murid kita atau siswa-siswa kita hanya memiliki motivasi eksternal, belum memiliki yang namanya motivasi dari diri atau internal. Jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, berikan suratnya. Yang selama ini yang dilakukan bila anak-anak tidak datang tepat waktu, anak-anak diberikan satu konsekuensi bahwa mereka menerima sanksi, tetapi sanksinya dalam mendidik anak-anak, misalnya menjaga kebersihan dengan menyapu halaman ataukah membersihkan toilet, tidak mereka diberikan hukuman tetapi dalam posisi mendidik. Menurut Ibu Mia, jika ada anak-anak yang terlambat, Ibu Mia akan memberikan konsekuensi, bukan hukuman, apa Ibu? Konsekuensi. Oke. Mungkin yang lain, karena nanti akan ada penekanan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apakah yang selama ini kita lakukan itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, nanti baru kita perdalam lagi. Mungkin yang Ibu Ice bisa, biasanya hari Senin sering sekali kita perhatikan anak-anak melanggar peraturan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Karena saya pikir hari Senin yang Bapak Ibu guru semua melihat kondisi yang terjadi ketika hari Senin, siswa yang datang pada saat upacara sedang berlangsung dan bendera sudah dinaikkan itu berdiri di barisan tersendiri. Begitu pula dengan mereka yang menggunakan pakaian seragam tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang harus digunakan hari Senin, misalnya topi dan dasi. Terkait dengan topi dan dasi, biasanya saya mengembalikan kepada wali kelas untuk diatur atau dibuat pendekatan dengan siswa. Sedangkan yang berdiri di barisan terlambat, biasanya saya menyampaikan untuk mendengarkan informasi dari saya untuk apa yang mereka harus kerjakan itu terkait dengan keterlambatan mereka. Jadi mereka pulangnya lebih lama dari teman-temannya. Konsekuensi dari keterlambatan mereka. Jadi mereka datang karena sudah teman-teman lain sudah lebih dulu, jadi mereka juga akan pulang terlambat karena mereka datang terlambat. Jadi sekedar penerapan dari disiplin waktu itu supaya di minggu berikut mereka jangan mengulang. Jadi konsekuensi dari keterlambatan kehadiran mereka melaksanakan tugas seperti membersihkan ruang kelasnya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ice. Dari penjelasan yang digambarkan oleh Ibu Ice, saya mengambil kesimpulan bahwa kita memberikan
pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu kita lakukan dengan hukuman dan konsekuensi. Berarti restitusinya, atau ada yang sudah melakukan restitusi selama ini? Belum? Oke. Untuk lebih mendalam saya serahkan kepada Ibu Email untuk menjelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin selama ini kita Bapak dan Ibu Guru mungkin lebih banyak melakukan hukuman dan konsekuensi. Mungkin juga ada yang sudah melakukan restitusi, tapi kita masing-masing tidak menyadari bahwa itu restitusi. Sekarang kita lihat apa perbedaan antara ketiganya, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman di sini, di sana teman-teman Bapak Ibu bisa lihat, hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Berarti kita masing-masing bisa merefleksikan, kalau hukuman ini kan sanksi yang kita berikan kepada murid-murid ketika dia melanggar peraturan. Di situ hukuman kita bisa lihat, kita mengaitkan dengan materi motivasi tadi. Ketika kita memberikan mereka hukuman, maka tidak akan ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka setelah mereka menjalankan hukuman atau sanksi yang kita berikan. Bisa ya Bapak Ibu? Kemudian hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba kita buat, dan dia berpihak satu arah saja. Misalkan seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ince tadi, pada hari Senin ketika ada yang datang terlambat, Bapak Ibu yang pikir tiba-tiba meminta murid-murid untuk membersihkan kamar mandi. Berarti itu termasuk dalam hukuman, dia bersifat satu arah saja. Apa yang kita perintahkan atau kita berikan kepada murid yang melanggar aturan dalam hal ini datang terlambat. Yang berikut dalam bentuk konsekuensi. Bedanya apa? Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah dibahas atau sudah kita sepakati sebelumnya dengan murid dalam hal ini. Jadi sudah ada kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak, baik itu guru maupun murid. Sementara restitusi ini yang kemudian sangat diharapkan untuk kita terapkan. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita diharapkan supaya kalau bisa hukuman atau sanksi itu kita kurangi, ataupun kalau bisa kita hilangkan secara perlahan-lahan. Sementara konsekuensi dan restitusi itu yang perlu kita tingkatkan lebih lagi terhadap murid-murid kita. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah di sini yang pertama dihukum oleh penghargaan. Jadi kita bisa lihat murid-murid kita ketika dihukum karena penghargaan atau dihukum karena penghargaan, atau kita sudah menggantikan ada sesuatu yang mau kita berikan, hadiah gitu. Yang pertama di situ sifatnya jangka pendek dan seseorang akan bergantung pada penghargaan dan kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau sudah diiming-imingkan dengan hadiah atau penghargaan tertentu, maka motivasi yang ada yang timbul setelah mereka melakukan hukuman itu tidak ada, Bapak Ibu. Saya yakin bahwa itu tidak akan ada bagi murid-murid kita. Lalu yang kedua, penghargaan tidak efektif karena jika tidak mendapatkannya pasti akan kecewa dan berkecil hati. Ya, kita semua juga tidak bisa memungkiri ini. Kalau penghargaannya tidak efektif, sudah pasti murid-murid kita akan kecewa dan berkecil hati. Ketiga, penghargaan merusak hubungan karena yang lainnya akan merasa iri. Ketika hanya satu di antara sekian banyak murid yang mendapat penghargaan, maka teman-teman yang lain pasti merasa iri. Berikut, penghargaan juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas anak-anak kita. Jadi sebisa mungkin untuk hukuman oleh penghargaan itu kita kurangi, karena itu bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas anak-anak.
Lalu yang terakhir, penghargaan sebagai hukuman karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Oke, next. Kita lihat lebih jauh tentang restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tidak hanya itu, restitusi ini juga membantu murid, teman-teman. Jadi membantu murid menjadi mereka memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya dari kesalahan yang sudah dia buat. Nah, itu bedanya restitusi sama hukuman. Tujuannya apa? Menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi begitu banyak nilai kebajikan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti tadi sebelumnya itu. Nah, ini restitusi ini membantu murid, membantu anak-anak kita untuk memulihkan dirinya dan juga anak-anak kita ini menjadi orang yang kemudian bisa menghargai nilai-nilai itu. Ada saling menghormati tadi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, benar kritis, gotong royong, tanggung jawab, cinta kasih. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Lalu melalui restitusi, melalui restitusi guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, mungkin ini seperti apa sebentar nanti kita bisa lihat pada penerapan segitiga restitusi. Jadi tahapan-tahapannya itu bagaimana kita menghadapi anak-anak atau murid-murid kita yang membuat kesalahan. Kita harus buat apa sebagai seorang guru sebelum menanyakan alasan mereka berbuat salah atau berbuat demikian, itu nanti dijelaskan pada segitiga restitusi. Oke. Restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia memperbaiki hubungan, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan dia fokus pada solusi. Solusinya bagaimana yang Bapak Ibu buat bersama anak-anak tersebut yang sudah melakukan sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian restitusi ini juga dia menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maka dari itu kita semua sepakat ya kalau restitusi itu tindakan yang lebih baik daripada hukuman. Oke, kita beralih yang berikut untuk keyakinan kelas ini. Saya persilahkan kepada Ibu Ayu untuk menggambarkan sedikit terkait keyakinan kelas sebelum kita membuat keyakinan sekolah. Baik, terima kasih Bina. Baik teman-teman, kita sudah sering mendengar kesepakatan kelas, keyakinan kelas, bahkan di awal-awal tahun ajaran, setiap kita masuk pertemuan awal pasti kita mengajak anak-anak kita membuat sebuah keyakinan kelas. Hingga sampai-sampai anak-anak bosan dan bilang keyakinan kelas lagi, keyakinan kelas lagi. Nah, mungkin karena kita tidak mengikuti alurnya, sehingga anak-anak berpikir keyakinan itu cukup dibuat satu kali. Namun keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Orang dengan keyakinan kelas, orang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat-kalimat positif. Jadi itulah
garis besar terkait dengan keyakinan kelas. Itu materinya, dan sekarang kita akan praktek bersama membuat keyakinan sekolah. Di papan saya sudah tempel kertas keyakinan sekolah, adapun tahap-tahapannya. Yang pertama, mari kita identifikasi peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu guru silakan identifikasi peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita, yang sudah ada, ya, bukan membuat peraturan baru, tapi peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Kita hanya menuliskan ulang. Ya. Ya, terserah Ibu Rahmatia. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh semua peraturan yang Ibu ketahui silakan. Peraturan yang sudah ada di sekolah ini. Sudah, silakan ditempel di papan keyakinan di bawah peraturan. Baik Bapak Ibu, dari peraturan yang sudah Bapak Ibu tulis di sini, kita hanya mendapat 2 peraturan saja, yaitu dilarang disiplin waktu dan disiplin berpakaian. Sekarang baik, setelah saya identifikasi kembali, di sini ada 3 peraturan yang Bapak Ibu tulis, di mana datang terlambat, yang kedua jangan berpakaian seragam tidak sama, tidak sesuai, yang ketiga dilarang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu negatif. Baik, dari ketiga peraturan yang sudah Bapak Ibu tulis, kita akan merubahnya menjadi kalimat positif. Silakan, ini kalimat negatif ini kalimat peraturannya. Silakan Bapak Ibu tulis menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, pakaian sesuai hari, sesuai ketentuan. Yang ketiga, berbicara yang sopan. Baik, dari ketiga peraturan sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Silakan Bapak Ibu mengidentifikasi kembali nilai kebajikan universal yang terkandung di dalam 3. Kira-kira nilai datang tepat waktu, nilai universal yang terkandung apa? Terus yang kedua, disiplin semua. Integritas. Kalau berpakaian kita lebih condong ke integritas. Saling menghormati, saling menghargai. Selanjutnya untuk tabel T dan G akan dipandu oleh Ibu Mel. Baik, dari sekolah kita melihat kepada
kembali peraturan yang ada di sekolah kita, lalu mengubah kalimat negatif menjadi positif, dan melihat nilai kebajikan apa saja yang terkandung dalam kalimat-kalimat atau poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita buat dalam tabel T. Jadi sebelah kiri ini di sini tampak seperti, lalu di sebelah kanannya tidak tampak seperti. Ini kita buat mulai dari poin yang pertama tadi. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini tampak sepertinya, Bapak Ibu. Datang tepat waktu ya. Tidak tampak seperti datang terlambat. Jadi ada positif dan negatif. Ya, masih ada yang datang terlambat, tidak tampak seperti. Oke. Berikut, berpakaian sesuai ketentuan. Tampaknya berpakaian sesuai dengan hari atau ketentuan. Ya. Tidak tampak seperti, masih ada. Ya. Masih ada yang berpakaian tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai dengan hari. Berikut, berbicara yang sopan. Tampak nyatanya berbicara yang sopan. Tidak tampak seperti, ya masih ada yang berbicara kasar atau kotor. Nah, setelah dari tabel T ini tampak seperti dan tidak tampak seperti, kita buat dia dalam tabel Y. Nah, tabel Y ini apa saja yang 3 bagian? Ada terdengar, kemudian yang kedua ini adalah terlihat, dan di sebelah kanan adalah perilaku. Kita mulai dari poin pertama. Terdengar, datang tepat waktu. Terdengarnya bagaimana? Ayo datang lebih cepat. Ayo datang lebih awal. Bisa terdengar. Nah, contohnya begitu. Kalau terlihat, teman-teman. Oh, maaf ya, terdengar. Ayo datang lebih awal. Terdengar untuk berpakaian sesuai ketentuan. Bagaimana? Terdengar ini bisa juga tidak ada ya Bapak Ibu. Berpakaian sesuai ketentuan. Ayo berpakaian yang rapi. Jadi kita setelah tidak sadar sedang mengajak. Ayo berpakaian yang rapi. Oke. Yang berikut, berbicara yang sopan. Terdengarnya bagaimana berbicara yang sopan? Jangan kurangi berbicara kasarnya. Berbicara yang sopan. Kalau kita sepakat untuk tidak ada, juga bisa tidak ada. Berbicara yang sopan berarti kita dalam berbicara sebenarnya kita santun dalam berbicara. Iya. Jadi untuk berbicara yang sopan, jadi terdengarnya bahwa kita berbicaranya itu harus sopan. Oke, satu-satu dalam berbicara. Terlihat sekarang. Datang tepat waktu, tulis kembali datang tepat waktu. Berpakaian yang sesuai ketentuan. Yang ketiga tadi, ya. Itu dia terdengar. Teman-teman, poin yang ketiga ini berbicara yang sopan ini berbicara itu kan kita mendengar ya. Jadi ini untuk terlihatnya kita tiadakan. Bisa ya teman-teman ya? Jadi untuk datang tepat waktu terlihat kita datang tepat waktu. Yang kedua berpakaian sesuai ketentuannya kita bisa lihat. Ya, oke. Jadi bicara itu lebih pasti terdengar. Ya teman-teman sepakat ya? Oke. Sekarang perilaku.
Bagaimana dengan perilaku? Yang pertama untuk datang pada waktu. Bagaimana, ada saran dari pembina yang mau berbicara sedikit? Silakan diwakili. Sudah terlihat dengan perilaku itu sopan, sudah itu ramah, tertib, itu perilaku. Sedangkan maksudnya di perilaku itu dia bisa berbuat sesuatu yang bisa dilihat dan bisa juga kita dengar. Maksudnya di situ tuh nyata dalam tindakan, bukan hanya sebatas lihat. Iya, tidak betul terdengar ya. Tapi nyata itu Nyata, ya. hasil dari betul. Terlihat dan terdengar. Orangnya datang sama Tuhan. Ya, jadi perilakunya di sini sudah ada 3 saran dari Bob. Ada sopan di situ, ada ramah, ada tertib. Ambil di perilaku itu, ambil nilai-nilai universalnya harus. Ya. Disiplin juga saya, ya disiplin kalau datang tepat waktu. Saling menghormati ya karena berbicara sopan. Saya bisa jelas. Tolong disiplin itu tidak ada dalam kata-kata universal, tidak. Yang ada itu tanggung jawab, hormat, Tanggung jawab. Coba Ya, jadi kita bicara tanggung jawab ya. nanti coba cek saja di situ. Hormat ada, tanggung Tanggung jawab, jawab. iya. Jadi dengan datang tepat waktu kita juga tanggung jawab ya. Peduli. Ya peduli. Ya. Integritas. Empati. Ya. Sudah pas. Oke. Jadi di situ teman-teman perilaku yang timbul di situ ada sopan, ramah, tertib, saling menghormati, peduli, dan integritas. Oke. Jadi sudah untuk tabel D dan Y. Sekarang kita lihat untuk tugas guru dan bukan tugas guru. Teman-teman bisa sampaikan Tugas. apa saja yang menjadi tugas guru ya. Silahkan Ibu. Apa pertama itu? Tugas guru. Tugas guru mengajar. Ya, mengajar. Mungkin teman lain selain tugas guru sebagai mengajar, Saya kasih komplit dulu kan? Ya, Tugas oke. guru mengajar. bukan sebenarnya, bukan tugas guru. Tugas guru memukul. Ya. Memukul murid. Iya. Memukul murid. Masa dari Di bawah. Satu di bawah. Tugas siswa belajar, mengerjakan tugas. Ya. Tugasnya biar saya komplit satu saja. Ya, satu saja untuk Bukan ini. tugas siswa. Membimbing. Boleh. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ada teman lain? Tugas guru? Ya, mendidik. Bukan tugas guru? Memukul. Memaki. Ya, memberi hukuman juga bisa. Atau sanksi. Itu bukan tugas guru. Ya, memberikan sanksi. Oke, tugas murid. Tugas murid. Tugas murid selain belajar, hadir tepat waktu, ya hadir di sekolah, mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang bukan tugas murid, bolos bisa. Oke, kita tambah satu lagi. Teman-teman dari sebelah kiri, Bapak Ibu. Bukan. Ya. Ibu Gin, bagaimana tugas guru selain mengajar, mendidik? Ya, melatih atau membimbing ya? Membimbing. Membimbing siswa. Bukan tugas guru? Membiarkan. Itu. Membuli, ya membuli siswa bukan tugas.
hadir ke sekolah mengikuti KBM. Mengikuti keyakinan sekolah atau kelas. Sudah buat ayat Bukan tugas murid. Ya, membayar uang sekolah. Oke, baik. Jadi ini teman-teman kita membuat keyakinan sekolah tadi mulai dari peraturan, alurnya sampai pada kalimat positif, kemudian ada nilai kebajikan yang tergantung di sana, ada tabel T dan Y yang sudah kita sama-sama lihat, kemudian tugas guru dan tugas murid seperti apa sudah kita lihat bersama. Oke, untuk sesi berikut saya berikan selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Saya persilahkan Ibu Yanti untuk bisa sharing bersama kita. Oke, selanjutnya tadi kita sudah memahami bagaimana kita membuat keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu guru itu bisa melakukan nanti ketika kita melakukan keyakinan kelas kita. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu ketua pada Rasul mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 5 kebutuhan dasar tersebut itu yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan dan kasih sayang, atau rasa diterima. Jadi bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan dan rasa sayang atau rasa diterima. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dari 5 dasar kebutuhan manusia ini itu kita bisa lihat seperti seorang petani yang menanam padi, dia petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia ini memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat, memberi air dan pupuk. Jadi bagaimana petani itu bisa menghasilkan tumbuhan padi yang baik. Jadi bukan kita petani itu bukan hanya tanam langsung biarkan saja itu, pasti ada cara bagaimana untuk bisa agar padi itu bisa tumbuh dan menghasilkan. Kemudian peran guru itu sama seperti petani. Karena itu guru harus memahami kebutuhan dasar muridnya. Guru harus memahami kebutuhan dasar muridnya. Kita sudah bisa tahu atau sudah memahami kebutuhan dasar murid, maka guru akan berusaha menuntun dan mendukung murid tersebut dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Jadi kita sebagai guru harus tahu 5 kebutuhan dasar dari manusia itu, 5 kebutuhan dasar murid itu, sehingga kita bisa menuntun dan mendukung murid kita dalam memenuhi kebutuhan murid tersebut secara positif. Oke. Selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada pada guru. 5 posisi kontrol yang ada pada guru itu yang pertama itu sebagai penghukum, posisi sebagai penghukum. Ini yang sering kita lakukan. Saya rasa seperti ini aja. Dalam posisi ini biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Psikis itu kita kalau dengan kata-kata, memang kita tidak berhubungan, tapi dengan kata-kata juga itu merupakan hukuman buat psikis anak. Kemudian dampak yang terjadi adalah murid akan memberontak, bahkan menyimpan dendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran di aku. Jadi hukuman yang kita berikan itu tanpa kita sadari itu juga akan membuat murid menjadi dendam kepada kita. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini juga tanpa kita sadari kita
kita sudah lakukan itu. Nah, dalam posisi ini suara cenderung merendah, halus atau sedih, dan menyalahkan murid. Contohnya misalnya kita katakan gini, Ani, kenapa kamu gak begitu? Kamu tidak kasihan kah sama ibu? Kamu tidak kasihan kah sama orang tuamu? Nah itu dengan kata-kata itu kita sudah membuat anak yang bernama Ani itu merasa bersalah. Jadi ini yang namakan posisi kita membuat merasa bersalah. Tanpa kita sadari bahwa kita sudah membuat anak merasa bersalah. Nah, dampaknya murid merasa bersalah dan gagal karena tidak mampu membahagiakan orang lain. Selain itu juga murid akan merasa diri rendah. Nah, kata-kata kita itu murid merasa bahwa dia tiada berarti. Selanjutnya posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman itu suara guru ramah dan cenderung bersenda gurau. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Tetapi dampaknya murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Murid tidak berpikir untuk diri sendiri. Murid berperilaku baik hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi kita mungkin merasa bahwa sebagai teman pada murid itu baik, memang baik daripada penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Tetapi dengan posisi kontrol kita sebagai teman, itu cenderung membuat murid itu hanya mendengarkan kita. Dia tidak akan respon kepada teman-teman guru yang lain. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia lebih nyaman kepada kita yang sebagai teman. Memang itu baik, tetapi untuk kedepannya dampaknya seperti tadi, anak akan tergantung kepada guru tersebut. Jadi ketika guru tidak ada, dia mulai tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Pemantau bersuara datar dan formal. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini yang seharusnya kita guru lakukan, di mana seorang manajer netral, artinya tidak emosional dan tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya murid memiliki sikap disiplin positif, mandiri, percaya diri, bertanggung jawab dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini, seorang guru adalah pencapaian posisi di manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol yang ada pada guru, itu yang seharusnya kita lakukan adalah pada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini kita lihat 5 posisi kontrol ini. Untuk identitas gagal itu perilaku kontrol negatif, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah. Nah, sedangkan identitas suksesnya memang itu perilaku kontrol positif, itu sebagai teman, pemantau. Hanya saja untuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau ini motivasinya adalah motivasi eksternal, itu motivasi yang dari luar. Nah, sedangkan posisi kontrol yang identitas sukses itu kontrol diri, yaitu manajer, di mana ini bisa menimbulkan motivasi internal dari dalam diri murid. Itu dari saya. Selanjutnya saya nanti selanjutnya mengenai segitiga institusi akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Terima kasih Bu Yanti, penjelasannya yang cukup kompleks terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi dari kelima posisi kontrol yang telah kita pelajari tadi, baik itu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mulai dari penghukum dan membuat merasa bersalah, kalau bisa kita minimalisir. Bila perlu kita hilangkan posisi kontrol kita di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer
itu mari kita kembangkan. Bila perlu kita semua menguasai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi atau menjalankan posisi kontrol sebagai manajer? Maka kita akan melakukan segitiga restitusi sebagai jawabannya. Di depan sudah ada gambar segitiga restitusi, di mana garis paling dasar dari segitiga itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi kanan dari segitiga atau kalau dari saya sisi kiri segitiga yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Dari ketiga tahapan itu kita dapat gunakan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi dengan murid. Jadi lanjut Ibu Yanti. Oke. Adapun tahapan menstabilkan identitas dapat kita lihat yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, itu contoh kalimatnya. Terus tidak ada manusia yang sempurna, itu salah juga contoh kalimatnya. Bapak Ibu bisa baca. Lanjut Ibu Yanti. Di dalam validasi tindakan yang Bapak Ibu bisa lakukan, di mana kita harus memahami kebutuhan anak. Tadi kita sudah berbicara 5 dasar kebutuhan. Jadi ini tujuan anak itu melakukan kesalahan itu apa? Kita gali melalui validasi tindakan yang salah. Di mana pertanyaannya, untuk apa sih? Kenapa kamu datang terlambat? Apa masalahmu? Apa yang terjadi? Itu adalah menggali atau memvalidasi kesalahan yang mereka lakukan lewat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apa sebenarnya dasar atau tujuan anak itu melakukan sebuah kesalahan. Okay, next, Yanti. Ketika kita sudah mengetahui kesalahan yang mereka atau mereka sudah mengutarakan kesalahan yang mereka sudah lakukan dengan tujuan atau alasannya, maka mari kita sama-sama melakukan atau menanyakan keyakinan yang telah mereka langgar. Ya, di sini namanya menanyakan keyakinan. Contohnya misalnya ada anak terlambat, kita dari awal menstabilkan identitas, kita bilang, oke, tidak apa-apa kali ini kamu terlambat, ibu juga sering terlambat, tapi saat ibu selalu ada usaha untuk datang tidak terlambat lagi. Kemudian di dalam mengidentifikasi kesalahan, kita bisa menanyakan, apa sih alasan kamu kenapa kamu terlambat? Ketika siswa sudah memberikan jawabannya, mari kita mencari solusi sama-sama dengan menanyakan keyakinan terkait kesalahan yang telah diperbuat. Mungkin itu saja pemaparan materi terkait budaya positif dari kami bertiga. Jika ada kurang kata, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Selanjutnya mungkin dari Ibu Email dan Ibu Yanti ada yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Mungkin dari saya juga ucapkan terima kasih untuk Ibu pimpinan, juga bersama Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir bersama kami. Kita sharing bersama hari ini terkait dengan budaya positif, dan kami bertiga sebagai CGP juga bisa berbagi terkait aksi nyata yang sudah kami lakukan bersama murid-murid kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari kami juga kami mengharapkan untuk teman-teman bisa juga menerapkan budaya positif ini untuk kita ke depannya. Sekaligus mengajak teman-teman untuk ikut bersama kami sebagai calon guru penggerak agar kita sama-sama
menggerakkan sekolah ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih dan selamat siang. Kita tutup dengan doa. Oke, mungkin kita duduk di tempat saja atau? Oke. Bapak Ibu, izinkan saya memimpin dengan keyakinan Katolik. Bapak Ibu agama yang beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dan boleh berakhir dengan baik. Kini kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai perjalanan kami dan semoga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan bahagia. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjalankan kegiatan diseminasi atau pengimbasan pada hari ini. Kepada Ibu Imel, kepada Ibu Ayu, kepada Ibu Yanti yang merupakan calon guru penggerak yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini boleh berimbas kepada teman-teman guru yang lain agar termotivasi menjadi guru penggerak ataupun pengajar praktek. Dan semuanya itu berguna bagi pendidikan di SMP Negeri 2 Nubatukan ini, memberikan motivasi kepada para guru, dan dengan demikian dalam kolaborasi kita boleh membangun SMP Negeri 2 ini dengan baik dan sukses ke depan. Terima kasih. Terima kasih untuk CGP Ibu Imel, Ibu Ayu, Ibu Yanti yang sudah memberikan praktik baik tentang budaya positif. Sangat luar biasa sekali dan menginspirasi kami sebagai warga SMP Negeri 2 Nubatukan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Imel, Ibu Ayu, dan Ibu Yanti yang sudah membagi banyak hal tentang budaya positif untuk lembaga, khusus untuk kami rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Nubatukan dan para siswa-siswi. Terima kasih.